Ohayou gozaimasu. Minasan, di video kali ini masih bersama saya, Andri Sensei. Saya akan menjelaskan tentang pemagangan. Kemarin ada pertanyaan dari teman. Itu ada 3 buah pertanyaan lewat inbox. Nah, Sensei, soal pemagangan ini gimana sih? Nah, ada 3 pertanyaan ditanyakan. Yang pertama itu persiapan yang paling utama itu apa untuk pergi ke Jepang atau untuk pemagangan. Menurut saya, bukan menurut saya sih ya, yang sebaiknya disiapkan itu pertama adalah mental. Kokoro junbi shite kudasai, mental. Sebenarnya 2 ya, niat dan mental. Ini ke Jepang niat mau ngapain? Mau kerja, mau kuliah, mau sekolah. Dan itu harus kita siapin mentalnya dari sekarang. Namanya orang bekerja, kita akan ketemu pekerjaan yang padat, jam kerja yang padat, mungkin istirahatnya juga dikit. Nah, itu mentalnya kita siapin. Niat dan mental ini adalah persiapan yang paling dasar pertama kali. Kemudian setelah itu persiapan berikutnya adalah tentu bahasa ya. Bahasa ini udah mutlak deh, udah nggak bisa ditawar lagi. Namanya orang mau ke Jepang ya bisa bahasa Jepang. Kalau nggak bisa ya kita nanti nggak bisa komunikasi gitu kan. Nah, persiapan bahasa ini kalau menurut saya nih, misal belajar 6 bulan di LPK atau lewat mana itu menurut saya kurang. Jadi sebaiknya jauh-jauh hari deh, setahun sebelumnya itu udah persiapan bahasa. Jadi nanti akan lebih mudah kita dalam berkomunikasi. Nah, kalau udah mental siap, bahasa siap, wah ini persiapan yang paling mendasar dan kira-kira udah oke lah ya. Nah, untuk persiapan berikutnya adalah mungkin soal ini ya, soal biaya ya. Kalau biaya, tapi kalau misal persiapan mental kita udah oke, bahasa udah bagus, itu ya biaya nanti bisa dicari. Entah Tuhan itu ngasih jalan deh nanti. Pasti ada jalan. Nah, terus persiapan apa lagi? Oh ya, fisik pastinya. Fisik itu nggak bisa ditawar juga karena di Jepang itu ada 4 musim. Nah, ini butuh fisik yang kuat. 4 musim yang paling berat terutama ada musim fuyu atau musim dingin. Sono yotsu no kisetsu wa fuyu, musim dingin. Terus musim semi, musim panas, musim gugur. Nah, ini untuk menghadapi ini kita mesti persiapan olahraga tiap hari, push up, sit up. Pokoknya fisiknya harus bagus gitu kan. Makanya kalau lewat lembaga pemerintah itu persiapan fisik itu mutlak harus ada. Kebetulan kebetulan saya juga pernah mengalami, jadi bisa saya bisa sampaikan secara detail seperti ini. Nah, kebetulan lagi bukan. Pertanyaan kedua itu tak ingat dulu. Oh iya, kendala. Gini, kalau persiapan udah ada, itu udah nggak ada kendala lagi, nggak ada. Paling kendalanya satu apa? Lingkungan. Nah, sebelum kita berangkat lingkungan kita bagaimana? Sebelum kita daftar lingkungan kita bagaimana? Terus lingkungan offline ada juga lingkungan online. Kita follow media sosialnya siapa? Nah, itu mempengaruhi input ke kita nantinya, ke mental kita, ke pola pikir kita. Nah, ini bahaya. Jadi hati-hati dengan lingkungan karena pengaruhnya besar sekali. Nah, paling itu kendalanya ya. Terus kalau persiapannya udah oke, nggak akan ada kendala yang inilah yang berarti. Terus berikutnya soal LPK. Nah, pertanyaan ketiga adalah LPK yang bagus yang gimana sih Sensei? Nah, soal LPK ini gini ya. Menurut saya nih, bukan menurut saya, jadi pengalaman LPK yang bagus itu yang seperti apa? Kita nilai dari ownernya itu bagaimana? Karena banyak owner LPK itu memang tampaknya keren, tampaknya bagus, atau ya mungkin dia mungkin udah sukses ya dengan LPK-nya gitu kan. Tapi kita perlu tahu juga manajemennya bagaimana, manajemen LPK-nya bagaimana, bagus apa enggak gitu kan. Terus udah berapa lama berdiri? Ya kalau udah stabil di atas 5 tahun oke lah, minimal 5 tahun lah ya. Terus berapa banyak siswa yang udah diberangkatkan? Nah, itu kita tanya-tanya gitu kan. Nah, menurut saya juga jangan cari yang terlalu mahal juga, karena ya sebenarnya kita bisa ini ya, bisa tahu harga
biaya pasaran ya. Kalau nyebut harga nggak enak, kesannya kita nanti jadi barang dagangan. Jadi biaya pendidikannya itu pasaran berapa nggak tahu. Tapi kira-kira untuk LPK yang bagus seperti itu. Nah, 3 pertanyaan itu adalah yang ditanyakan oleh teman kita kemarin, dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen ke Jepang. Ingat ya, tiga tadi: niat, mental, terus apa tadi, bahasa, terus fisik. Nah, itu penting banget. Semoga bermanfaat ya. Arigato.